Hai para geng, gimana kabarnya? Nah, kali ini gue bakal ngelis 10 karakter terkuat di Tower of God. Oke, mari kita langsung lihat videonya. Ke-10, White. Seorang Slayer Folk pada zaman dulu yang sangat kuat. Nah, karakter ini merupakan karakter yang ditunggu-tunggu oleh para reader. Karena sampai sekarang, si White ini belum mengeluarkan semua kekuatannya. Di setiap pertarungan White, dia hanya menggunakan kekuatan-kekuatan yang tersisa. White ini mendapatkan kekuatan dari jiwa-jiwa yang dia serap. Tapi sayangnya jiwa-jiwa yang dia serap itu diambil oleh Bum. Ada ribuan jiwa yang dia serap. Tapi di antara jiwa-jiwa itu ada beberapa jiwa yang sangat penting, yaitu jiwa-jiwa saudaranya yang dia makan. Saudara-saudara ini rela bergabung oleh White karena mereka kompak ingin mengalahkan atau melampaui ayahnya, yaitu Arion Hunt, seorang kepala keluarga dari White, seorang kepala keluarga dari White Sword. Ke-9, Bum ke-25. Untuk urutan ke-9, gue tempatin Bum ke-25. Untuk Bum ke-25, yaitu seorang karakter utama di Tower of God ini. Dan dia merupakan calon Slayer Folk. Nah, kalian yang belum tahu Slayer Folk itu apa, yaitu si Slayer Folk itu adalah gelar dari organisasi Folk, di mana Slayer ini berperan penting untuk mengalahkan jahat dan keluarganya. Untuk Bum ke-25 ini, dia itu merupakan karakter yang paling sering, wajar lah ya, soalnya karakter utama ya, paling sering bertarung. Dapat kita rincikan kekuatan Bum ke-25 ini. Setiap pertarungannya, dia terus berevolusi sampai dia mempunyai kekuatan 2 administrator sekaligus, kekuatan jarum, dan ribuan kekuatan jiwa milik White. Dan ditambah lagi pelatihan teknik bertarung oleh gurunya Jing Sung Ha, dan pelatihan emosi kontrol saat menghadapi lawannya, yaitu dari gurunya Evan Kell. Ke-8. Urutan ke-8 gue tempatin si Karaka, yaitu seorang Slayer Folk. Ya sebenarnya menurut gue status sosialnya itu sangat misterius ya, karena dia itu seorang Folk yang merupakan musuh tentara jahat, tapi dia punya cincin dari si jahat itu sendiri. Cincin itu sangat langka, hanya orang-orang yang seperti punya hubungan darah oleh jahat, dimana kekuatan cincin ini berfungsi sebagai pelawan takdir kematian tepatnya. Jadi untuk Karaka sendiri, sesulit seapes-apesnya dia, jika dia masih memiliki cincin itu, dia akan aman di menara ini. Urutan ke-7, Bylord Yama. Yama itu seorang Slayer Folk yang merupakan dari ras anjing, dan kekuatannya itu bisa membuat musuh tidak dapat bergerak jika musuhnya itu ketakutan melihat sosok Yama itu sendiri. Tapi walaupun telah memiliki kekuatan yang amat dahsyat dari segi fisiknya terutamanya itu, dia tetap rajin latihan, jadi tidak sombong. Ini adalah karakter yang sangat-sangat gue suka dari kepribadiannya. Anjay. Ke-6, gue tempatin Bylord Doom. Dia itu abangnya Yama ya. Nah, kalau Yamanya itu seorang Slayer Folk, si Bylord Doom ini, dia itu adalah kandidat calon Slayer Folk. Tapi saat perekrutan, ada di mana perbedaan pendapat dari keluarganya, yaitu si Yamah dan adiknya Yamah. Jadi mereka 3 saudara. Selama pertarungan di Tower of God, si Doom ini itu kekuatannya udah overpower sih. Jadi dia itu dulu disegel, jantungnya diambil, dan sekarang jantungnya udah kembali lagi ke dia hidup, tapi tangan kanannya itu nggak ada. Dimana kekuatan spesialnya si Doom ini itu bisa membagikan dan membuat rasa anjing itu sendiri. Kelima adalah Dowon. Dowon itu karakter yang merupakan prajurit legenda perang yang bekerja sama dengan Folk saat mengalahkan jahat pada zaman dahulu. Tetapi saat itu dia menyegelkan diri untuk melambangkan sebuah perdamaian, dinding atau tembok perdamaian. Dia disegel di situ. Saat ini dia tuh telah terbangun. Dan saat pertarungan, Dowon ini menyimbangi kekuatannya melampaui kekuatannya si Kalavan.
Dan itu benar-benar ditakutin sih dari semua orang-orang ini. Kalau jika dia hidup, dia itu menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Evankel gue tempatin di urutan keempat. Si Evankel itu adalah karakter yang memperoleh Evankel itu sendiri adalah karakter yang memperoleh kekuatan api neraka yang bisa membakar segalanya. Merupakan karakter kuat. Dia dulu sebagai tentara bayaran yang tujuannya bertarung dan mendapatkan sensasi pertarungan itu sendiri. Rasa kematian selalu yang dia nanti-nantikan pada zaman dahulu. Tapi untuk sekarang dia adalah seorang guru BAM ke-25. Dalam setiap pertarungan di Tower of God, selalu saja Reader dimanjakan oleh kekuatan epik dari Evankel ini. For your information, dia juga seorang top ranker under 300, di mana posisi hack ranker top 300 dapat diperoleh jika membunuh salah satunya. Oke, yang ketiga ada Jing Sung Ha. Ini tuh karakter legendaris. Dia itu pada zaman dulu merupakan seorang sang petarung garis depan sebagai Fuk melawan jahat. Dan usianya sekarang tuh udah sangat tua. Karena berjalannya waktu, saat dia pensiun pun dia masih berjasa pada organisasi Fuk. Dia itu seorang guru yang merekrut Slayer Fuk, dimana alhasil dia menghasilkan bibit yang sangat unggul, yaitu BAM ke-25. Sang irregular seperti jahat menjadi Slayer Fuk yang diguri oleh Jing Sung Ha. Kedua, Calavan. Calavan, untuk sampai episode ini saya menempatkan Calavan di posisi kedua. Dikarenakan sang Calavan telah mengalahkan Jing Sung Ha sebagai karakter legenda hidup yang sudah berpengalaman di medan perang pada zaman dahulu. Kekuatan Calavan ini tuh dari segi fisik dan Shinsu itu sangat-sangat besar. Dan urutan pertama gue tempatin adalah Urek Mazino. Dia ini karakter irregular juga seperti BAM ke-25. Yaitu irregular itu adalah seseorang yang tidak terpilih untuk masuk ke dalam menara, tapi ditakdirkan masuk ke dalam menara. Yang memilih dan tidak memilih masuk ke dalam menara itu seorang administrator. Untuk Urek Mazino, dia pernah bertarung dengan BAM yang telah dilatih oleh guru Jing Sung Ha. Saat BAM mengeluarkan kekuatan full power dia, Urek Mazino hanya bercanda, hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Dan alhasil BAM mundur, pergi karena dia merasa tidak ada gunanya melawan Urek Mazino ini. Dan luka yang didapat oleh Urek Mazino hanya sebatas goresan silet saja di dahinya. Dan Urek Mazino sendiri menganggap diri dia seorang pemenang di dalam menara. Itulah top 10 karakter terkuat di Tower of God. Dan gue sendiri itu ngambil kesimpulan 10 karakter ini itu dari segi dia pernah bertarung dalam karakter-karakter di Tower of God ini. Jadi bukan hanya sebuah cerita atau flashback saja. Kalau misalkan flashback saja, mungkin atau enggak urutan pertama itu gue tempatin jahat, raja jahat maksudnya. Jika kalian terhibur dan ada saran gitu, gue terima, gue dengerin. Komen aja. Dan gue akan selalu improve di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.